Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang putusnya hubungan pernikahan. A. Pengertian putusnya pernikahan. Putus pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai, dan salah seorang antara keduanya pergi ke tempat yang jauh, kemudian tidak ada bertanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Salah satu penyebab putusnya pernikahan. Talak. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya, atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Nah, di sini ada macam-macam talak dan hukumnya. Talak raj'i adalah talak di mana suami boleh merujuk istrinya pada waktu iddah. Kedua, ada talak bain, ialah talak 1 atau talak 2 yang disertai uang iwal dari pihak istri. Talak bain seperti ini disebut talak bain kecil, sedangkan talak bain besar ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suaminya. Yang ketiga, talak sunni adalah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, ada talak bid'i, ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Selanjutnya ada hukum talak. Yang pertama ada makruh, yang kedua haram apabila talak dijatuhkan oleh suami terhadap istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah istri disampuri. Yang ketiga adalah sunnah, apabila suami sudah tidak mampu lagi menunaikan tugasnya sebagai suami, jadi boleh ditalak. Yang keempat, wajib, apabila suami sudah bersumpah dengan mengatakan ia tidak akan menggauli istrinya lagi atau karena perselisihan antara suami istri. Ada yang selanjutnya itu akibat talak. Bagaimana perkawinan putus karena talak? Maka bekas suami wajib pertama memberikan mut'ah, sesuatu yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul, yaitu perceraian dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah, di mana istrinya ditalak sebelum suaminya berhubungan badan sebagai suami istri. Yang kedua, memberikan nafkah, makan dan kiswah, tempat tinggal dan pakaian kepada istri dalam iddah, selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Ketiga, melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul. Yang keempat, memberikan biaya hadlanah, pemeliharaan anak untuk anak yang belum mencapai 21 tahun. Nah, selanjutnya ada masa iddah. Masa iddah adalah suatu istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena ta'abud, atau untuk menghilangkan rasa sedih atau sang suami. Nah, di sini ta'abud itu artinya ketaatan kepada Allah terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada hikmah pensyariatan masa iddah, yaitu pertama, untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Kedua, syariat Islam telah mensyariatkan masa iddah untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah. Maka masa iddah disyariatkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan. Yang keempat, masa iddah disyariatkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian. Kelima, masa iddah disyariatkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil. Di sini ada aturan dalam masa iddah. Yang pertama, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki dua keadaan. A. Wanita yang ditinggal mati suaminya ketika sedang hamil. Wanita ini maka masa idahnya itu berakhir setelah ia melahirkan bayinya. Nah, yang kedua itu ada wanita yang tidak hamil. Kalau yang wanita tidak hamil itu maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Terus selanjutnya ada wanita yang melakukan gugat cerai. Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai masa idahnya sekali haid. Terus selanjutnya ada aturan dalam masa idah. Yang ketiga, wanita yang diceraikan. Wanita yang dicerai juga ada dua macam, yaitu wanita yang dicerai dengan talak raj'i, talak yang bisa rujuk, dan wanita yang ditalak dengan talak bain, talak 3. Wanita yang dicerai dengan talak raj'i terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, wanita yang masih haid masa idah wanita jenis ini adalah 3 kali haid. Yang kedua, wanita yang tidak haid, baik karena belum pernah haid atau sudah menopause. Bagi wanita seperti ini, masa idahnya ada 3 bulan. Yang ketiga, wanita hamil. Wanita yang hamil ini memiliki masa idahnya itu setelah melahirkan. Yang keempat, wanita yang terkena darah istihadah. Wanita yang terkena darah istihadah memiliki masa idah sama dengan wanita haid. Yang kelima, wanita yang ditalak 3. Wanita yang telah ditalak 3 hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak hamil. Yang B, faktor-faktor penyebab putusnya hubungan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atas keputusan pengadilan. Perceraian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu cerai talak sama cerai gugat. Nah, cerai talak itu talak adalah sesuatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan yang dikenal umum dan banyak terjadi di Indonesia. Kalau cerai gugat, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami atau istri atau kuasanya. Yang C, alasan-alasan mengapa putusnya hubungan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 39 ayat 2 dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ya, dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan berikut ini. Nah, yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Nah, yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Selanjutnya yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang terakhir yaitu yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. D. Usaha-usaha untuk mempersulit terjadinya putusan hubungan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 41
menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut turut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Selanjutnya ada harta bersama. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan yang khususnya mengenai harta bersama, seperti yang ditentukan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Nah, di sini pasal 37 memberikan penjelasan tentang bagaimana cara pembagian harta bersama tersebut. Yang pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian. Yang kedua, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, atau hukum-hukum lainnya. Sedangkan harta bawaan atau harta pribadi masing-masing tetap berada di tangan pihak masing-masing. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap anak. Sebagai suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut dewasa, baligh, dan berakal, serta mempunyai penghasilan sendiri. Nah, yang kedua, baik bekas suami atau bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak tersebut. Suami dan istri bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya-biaya anak tersebut. Bahasan terakhir ada yang namanya rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk adalah berarti kembali. Artinya, kembali hidup sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan yang dahulunya melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih masa iddah tanpa pernikahan bain. Yang mempunyai hak rujuk adalah suami sebagai imbangan dari hak talak yang dimilikinya. Ketentuan mengenai hak rujuk ini diatur dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, kemudian ada syarat-syarat untuk melakukan rujuk. Yang pertama, bekas istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri, sehingga perceraian yang terjadi di mana istri belum pernah dicampuri oleh suami tak memberikan hak rujuk kepada suami. Yang kedua, harus dilakukan dalam masa iddah. Yang ketiga, harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang keempat, talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwal dari pihak istri. Yang terakhir, persetujuan istri yang akan rujuk. Terima kasih. Cukup sekian video presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.